Oke guys, jumpa kembali di channel saya ini. Untuk di video kali ini saya akan kasih informasi kepada kalian soal telat bayar di aplikasi pinjaman online yang bernama Tunaiku. Nah guys, di grup Facebook banyak banget ya, banyak banget yang bertanya di grup Facebook yang bertanya Tunaiku apakah aman dan apakah akan sebar data jika kalian itu gagal bayar ya. Jika kalian itu gagal bayar, apakah sebar data dan gimana resikonya? Dan di sini nanti saya akan jelaskan ya. Di sini khususnya buat orang awam ya yang asal meminjam di aplikasi pinjaman online, yang asal meminjam di pinjol ya, yang asal tidak tahu resikonya. Di sini orang awam yang baru tahu soal pinjaman online ya dan resikonya apa saja. Kalian simak video ini dan please jangan di skip ya, biar kalian yang orang awam tahu dan aplikasi pinjaman online itu resikonya kayak gimana. Nah sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya. Subscribe itu gratis guys, tidak memintai biaya ya. Nah di sini guys, nama aplikasinya Tunaiku ya. Tunaiku. Nah ini guys, ini nama aplikasinya Tunaiku, pinjaman online cepat. Beragam platform pinjaman online memang beramai-ramai pengguna agar mau meminjam uang di platform tersebut. Tak terkecuali Tunaiku, mereka lebih banyak memaparkan apa saja kelebihannya. Padahal ada risiko telat bayar Tunaiku bila suatu saat terjadi, karena memang hanya akan dijelaskan pada saat pengajuan. Anda selaku calon peminjam harus berinisiatif mencari informasi mengenai hal tersebut. Untuk itu, informasi berikut akan sangat berguna bagi Anda yang hendak meminjam uang di aplikasi Tunaiku. Dan di aplikasi Tunaiku ini, resiko telat bayarnya, Tunaiku memang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan platform pinjaman online yang lainnya. Namun platform ini juga memiliki beresiko yang akan menimpa Anda jika telat membayar tagihan. Risiko tersebut harus Anda tanggung karena memang di awal sudah terdapat kesepakatan dalam surat perjanjian peminjaman mengenai mekanisme jika terjadi terlambat membayar sama aja melanggar peraturan dan kesepakatan, sehingga akan dikenakan sanksi guys. Nah, berikut ini beberapa resiko yang akan Anda dapatkan ketika terlambat bayar cicilan Tunaiku. Nah, di sini satu ya, denda keterlambatan. Denda keterlambatan tampaknya memang sudah diterapkan oleh kebanyakan aplikasi pinjaman online. Hal ini dilakukan sebagai bentuk jaminan bahwa pinjaman online harus dikembalikan tepat waktu sesuai kesepakatan tanggal jatuh tempo. Adapun nominal denda keterlambatan di Tunaiku adalah 150.000 per bulan guys. Nah itu artinya jika Anda terlambat membayar tagihan pinjaman 2 atau 10 hari, dendanya tetap sama. Hal itu juga berlaku ke semua nominal platform. Mungkin kalian akan merasakan ini tidak adil karena pinjaman besar mendapatkan denda yang sama dengan pinjaman yang kecil guys. Oleh sebab itu, satu-satunya cara menghindari kerugian adalah dengan membayar tagihan pinjaman pada waktunya atau sebelum
tanggal jatuh tempo. Nah ini guys, untuk yang pertama ya, untuk denda keterlambatan ya, penjelasan soal denda keterlambatan. Nah di sini yang kedua, tagihan debt collector atau DC ya. Meskipun keterlambatan 3 hari, dendanya sama dengan keterlambatan 10 hari guys. Coba pikirkan, untuk membayar tagihan tepat waktu, pastinya dari pihak tunaiku tidak akan diam-diam saja membiarkan Anda tidak kunjung membayar uang pinjaman. Nah, di sini kalian akan dihubungi debt collector melalui banyak cara, seperti menghubungi lewat email, SMS, pesan WhatsApp, bahkan menelpon ke nomor Anda maupun nomor tempat Anda bekerja, guys. Hal ini tentu akan sangat mengganggu ketenangan karena Anda diteror utang kapan saja dan di mana saja. Lalu dengan begitu, apakah Anda bisa bertahan lama? Bertahan lama meskipun selama belum melebihi 1 bulan dendanya masih sama? Tentu jawabannya cukup meragukan. Terlebih biasanya debt collector menagih dengan cara yang mengganggu, seperti mengancam maupun kata-kata yang kasar dan menyinggung. Jangan pernah meremehkan resiko telat bayar tunaiku yang satu ini, guys. Nah, di sini untuk denda dan bunga pinjaman menumpuk, tidak hanya pesan dan panggilan yang mengusik ketenangan hidup Anda. Tidak kunjung membayar pinjaman berbulan-bulan juga akan menyebabkan utang Anda semakin menumpuk. Hal itu disebabkan adanya timbunan denda dan bunga yang dihitung bulanan. Masalah tersebut diperparah dengan adanya prioritas pembayaran yang sudah diatur pihak tunaiku. Mengapa bermasalah? Tanda tanya, guys. Jawabannya adalah karena pembayaran cicilan Anda akan diprioritaskan untuk biaya lain jika ada denda bunga, baru kemudian pokok pinjaman. Bayangkan saja, guys, jika kalian tidak kunjung membayar tagihan setiap bulan mencicil, Anda hanya akan membayar bunga dan denda saja, belum membayar pokok tagihan. Jika harus berlanjut seperti ini, lingkaran utang Anda tidak akan pernah ada selesainya dan terus menjerat waktu ke waktu, guys. Nah, yang keempat ini, tunaiku bukan fintech lending. Dari awal sudah disebutkan bahwa tunaiku merupakan produk KTA dari Amar Bank yang berbentuk pinjaman online. Meskipun sudah terdaftar di OJK, tunaiku bukanlah fintech lending seperti aplikasi pinjaman online pada umumnya. Risiko dari adanya fakta ini adalah kemungkinan pembayaran denda melebihi 100%. OJK memang membuat peraturan bahwasanya fintech lending tidak diperkenankan menagih denda hingga melebihi 100% dari pokok pinjaman. Namun, mengingat tunaiku adalah produk bank, Anda harus berhati-hati karena kemungkinan peraturan OJK tersebut tidak berlaku untuk pinjaman tunaiku. Dan di sini untuk kelebihannya, apa saja kelebihan tunaiku? Setiap platform pinjaman online memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan dengan platform yang lainnya. Dengan adanya kelebihan tersebut, platform satu dengan yang lainnya bisa bersaing dan mengunggulkan produk pinjamannya masing-masing. Tak terkecuali tunaiku, aplikasi ini juga menawarkan beberapa kelebihan yang bisa Anda rasakan jika memilihnya sebagai platform pinjaman online. Berikut beberapa kelebihan aplikasi tunaiku dibandingkan yang lainnya. Nah, yang satu ini, tanpa anggunan. Kelebihan pertama yang akan Anda menikmati dalam pinjaman mudah tanpa jaminan atau anggunan. Selama ini Anda mungkin kesulitan meminjam dana di bank karena diharuskan memiliki barang berharga
yang bisa dijadikan jaminan. Begitu juga dengan pegadaian. Namun masalah itu kini sudah bisa diatasi dengan adanya pinjaman tanpa anggunan dari Tunaiku. Anda bisa kapan saja meminjam dana tanpa perlu khawatir ditolak karena alasan tidak ada barang jaminan atau anggunan. Dan proses pengajuan mudah. Resiko telat bayar Tunaiku yang cukup menghantui memang sebanding dengan proses pengajuan dananya yang sangat mudah. Ibaratnya jika sudah diberi kepercayaan dan dimudahkan langkahnya, jangan sampai mengkhianati. Dikatakan mudah karena untuk mengajukan dana pinjaman Anda hanya perlu duduk manis di depan HP. Semuanya dilakukan secara online melalui aplikasi, guys. Anda tidak perlu menghabiskan uang untuk fotokopi dokumen atau datang ke kantor yang memerlukan ongkos transportasi. Nah, guys, di sini sudah saya jelaskan ya di aplikasi Tunaiku ini. Jika kalian ingin gagal bayar, kalian pikir 2 kali dulu, guys. Jadi aplikasi pinjaman online Tunaiku ini akan mengancam melalui telepon, melalui pesan WhatsApp, dan data pribadi kalian akan disebar nantinya jika kalian gagal bayar, tidak bisa membayar ya. Kalian akan disebar, guys, nantinya datanya. Oke, sampai di sini saja informasi dari saya, edukasi dari saya. Jangan lupa dukung terus channel ini, dan jangan lupa juga subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.